makin sukses ya sekarang. Mbak, ajak-ajak dong Mbak kerja di kota. Pak, Bu, ini Sumi yang nanti akan kerja di sini sebagai babysitter. Udah pernah jadi babysitter? Belum, Bu. Belum pernah jadi babysitter kok nekat ngelamar. Sum, belum jadi juga susunya. Ini Bu, baru selesai. Kamu dengerin omongan saya sama suami saya ya? Enggak. Kamu pasti nguping kan saya lagi berantem sama suami saya? Enggak. Ngajar kamu. Ya Allah. Mbak, itu kan uang saya kok. Ini 10% jatah buat aku. Kamu nggak ingat siapa yang masukin kamu kerja di sini? Ini kenapa? Kok lebam-lebam gini? Kurang ngajar. Kerjaan Sumi nih pasti. Kamu apain anak saya? Tangannya lebam-lebam loh. Sekarang kamu harus rasain sakitnya. Bu, mau ampun, Bu, ampun. Niat tulus membantu keluarga tak selalu berbuah manis. Seperti kisah perempuan ini, seorang babysitter datang dengan harapan besar bahwa pekerjaannya bisa menjadi jalan keluar atas himpitan ekonomi keluarganya. Namun, kenyataan tak seindah harapan. Di balik rumah megah tempat ia mengabdi, tersimpan ujian demi ujian yang menguras air mata dan kesabaran. Akankah ia bertahan di tengah cobaan yang datang? Ataukah mimpinya akan kandas sebelum sempat terwujud? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang merantau dan menjadi babysitter dengan harapan bisa meringankan beban keluarganya di kampung. Seperti apa kisah hidupnya? Mari kita langsung sambut Mbak Sumi. Halo Mbak Sumi, Halo. apa kabar? Baik. Silakan duduk Mbak. Mbak, terima kasih banyak ya sudah hadir di sini mau berbagi kisahnya. Apakah Mbak Sumi sudah siap untuk bercerita? Siap Mbak. Kejadian yang saya alami kurang lebih 3 tahun lalu Mbak. Saat saya bekerja sebagai babysitter di rumah keluarga muda yang cukup kaya. Saya bisa kerja di sana berawal dapat info dari teman sekampung saya yang lebih dulu kerja di sana sebagai asisten rumah tangga. Oh, jadi Mbak menjadi babysitter yang memberikan pekerjaan itu teman sekampung ya Mbak? Iya Mbak, betul. Mas, Ya. makasih ya. Iya Mbak. Mbak Mina? Ya ampun Mbak. Mbak Mina apa kabar? Mbak Mina udah makin sukses ya sekarang. Mbak, ajak-ajak dong Mbak kerja di kota. Beneran kamu pengen kerja di kota? Beneran Mbak. Saya juga kan pengen sukses kayak Mbak. Semenjak bapak saya meninggal, saya sekarang jadi tulang punggung keluarga Mbak. Ketambah ibu saya sekarang sakit. Saya juga butuh biaya banyak untuk adik-adik saya. Ya udah, kebetulan bos aku lagi cari babysitter buat jagain anaknya. Kamu mau? Mau. Saya mau Mbak. Hari ini saya juga bisa kok Mbak berangkat. Nanti dulu, aku telepon bos aku dulu. Karena aku mau nanya, dia udah dapet babysitternya atau belum. Kalau belum, nanti aku bilang ke mereka, kamu aja yang jadi babysitternya. Makasih banyak ya Mbak. Semoga aja saya bisa keterima biar saya bisa kerja bareng sama Mbak. Ya udah, kamu tinggal tunggu kabar dari aku ya. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Saya tidak menyangka ajakan teman saya itu ternyata demi keuntungan pribadinya. Beberapa hari kemudian, saya pun
langsung diajak Mbak Minah ke kota. Wah, rumahnya gede banget ya, Mbak. Shh, jangan berisik, jangan norak. Udah, kamu tunggu dulu di sini. Aku mau panggil bos aku. Rumahnya gede banget. Pak, Bu, ini Sumi yang nanti akan kerja di sini sebagai babysitter. Oh iya, iya. Ayo silakan duduk. Loh, kok duduk di situ? Di atas saja. Makasih, Pak. Udah pernah jadi babysitter? Belum, Bu. Belum pernah jadi babysitter kok nekat ngelamar. Maaf, Bu. Saya memang belum pernah kerja sebagai babysitter. Tapi saya di kampung biasa ngurus ibu saya. Ketambah saya punya adik. Dan dari bayi, adik saya ngurus. Jadi kalau soal anak kecil, saya udah terbiasa, Bu. Ya jangan disamain gitu dong. Ya jelas beda ngurus adik-adik kamu sama ngurusin anak saya. Kalau ngurusin anak saya, itu harus ekstra hati-hati dan harus telaten. Ma, apa nggak kita coba dulu? Siapa tahu dia bisa mengasuh Nala. Ya udah deh, kita lihat aja nanti. Becus nggak dia ngurus anak kita? Ya udahlah, ikut saya. Nala. Nala, Papa bawa embat buat kamu. Halo, Itu. Denala. Mbak Sumi namanya. Pak, Bu, saya izin gendong. Boleh? Ayo, ayo, ayo. Wah. Lihat, Ma. Biasanya tuh Nala susah banget digendong. Tapi ini Sumi bikin nyaman sama Nala. Kayaknya cocok banget deh Sumi buat jadi babysitternya Nala. Ya, belum tentu juga. Ini juga karena moodnya Nala lagi bagus, Pak. Coba kalau lagi jelek, mana mungkin Nala mau. Mina, kamu gak salah bawa temen. Kayaknya Nala suka sama Sumi. Enak banget sih Sumi. Masih tes tapi udah dipuji sama Pak Arman. Kayaknya dulu aku nggak gini deh. Ya Allah, baru juga kenal sehari, udah yakin banget sih, Pak. Jangan gampang percaya deh jadi orang tuh. Ya udah Bu, gimana kalau Sumi dikasih tes percobaan aja, jangan langsung diterima. Itu ide bagus. Gimana, Mah? Sumi, Iya, Pak. kamu saya terima. Alhamdulillah. Tapi, tunggu. Ini masa percobaan kamu ya. Saya kasih waktu kamu masa percobaan selama 1 minggu. Kalau misalkan kamu gak becus, saya langsung pecat. Baik, Pak, Bu. Insya Allah saya akan nepati janji saya buat menjaga Nala. Saya nggak akan ngecewain kalian berdua. Saya memang suka banget sama anak kecil, Mbak. Mungkin kenapa itu juga saya dan Dek Nala bisa langsung nyambung saat pertama kali ketemu. Itu kelebihan yang gak semua orang punya loh. Terus gimana? Pada masa percobaan itu, akhirnya Mbak dinyatakan lulus? Alhamdulillah, Mbak. Walaupun Bu Ratih agak galak sebagai majikan, selama seminggu lebih saya dipantau terus. Akhirnya saya resmi diterima kerja. Tapi Mbak nyaman kerja dengan majikan seperti itu? Saya sayang dengan Dek Nela, anaknya lucu. Makanya saya kasih dia kenyamanan. Tapi yang bikin saya nggak nyaman sebenarnya
perlakuan Mbak Minah. Kenapa Mbak? Ada apa dengan Mbak Mina? Tunggu. Mbak, aku mau ngapain pakai bantal aku? Ya loh Mbak, maaf aku nggak tahu loh Mbak. Kalau boleh tahu bantal saya mana ya Mbak? Ya beli sendirilah. Kalau nggak mampu, pakai tuh tas kamu. Punya kan? Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua. Terus kamu nggak boleh ya tidur di sini. Kamu tidur tuh di lantai. Tuh, ada kain di bawah. Pakai aja. Kini ku harus pergi jauh. Ya udah Mbak. Ternyata dia nggak sebaik yang saya kira.